Shalom saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, dimanapun berada. Senang sekali saya dapat kembali menyapa saudara di dalam Tuhan melalui channel YouTube saya pada kesempatan ini. Renungan firman Tuhan, pada kesempatan ini saya beri tema yaitu menanti dengan iman. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, renungan pada kesempatan ini saya mengajak untuk setiap kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kami pada hari ini ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami Bapa. Kami mengerti untuk setiap apa yang Tuhan sampaikan dari mulut hamba, sehingga semua kami tidak ada satupun yang tidak diberkati. Semua kami diberkati oleh kebenaran kuasa dari firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, karena kami tahu pengharapan kami di dalam Engkau tidak akan pernah mengecewakan. Kami percaya dengan iman kami yang teguh, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Saudaraku di dalam Tuhan, menanti dengan iman. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara saat ini nanti-nantikan, apa yang saat ini saudara sedang harapkan. Tetapi saya tahu bahwa menanti itu adalah suatu hal yang tidak mudah mungkin dan tidak enak mungkin. Dan mungkin dalam penantian itu mungkin ada orang-orang yang tidak sabar, ada anak-anak Tuhan yang tidak sabar. Menanti itu menunggu saudaraku dan menyiratkan sebuah proses menunggu dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, saya ambil itu dari kitab Habakuk 2, saudaraku. Habakuk 2 ayat 3 sampai 4. Kitab Habakuk 2 ayat 3 sampai 4. Kitab Habakuk itu ada dalam perjanjian lama ya, saudaraku. Demikianlah firman Tuhan. Habakuk 2 ayat 3 sampai dengan 4. Saya mengajak saudara untuk terlebih dahulu membaca dari ayat 1 saudaraku, ayat 1 sampai dengan 4. Demikianlah firman Tuhan. Orang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu apabila berlambat-lambat. Nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Dan di ayat keempat, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudaraku di dalam Tuhan, seperti yang telah saya sampaikan di awal, bahwa menanti itu menyiratkan sebuah proses yang cukup lama. Saya tidak tahu apa yang saudara sedang nantikan, dan penantian kita pribadi lepas pribadi berbeda. Bahkan mungkin juga dalam sebuah keluarga, seorang kepala keluarga penantiannya berbeda mungkin dengan istrinya. Seorang ibu rumah tangga penantiannya mungkin juga berbeda dengan suaminya ataupun dengan anaknya. Setiap pribadi lepas pribadi memiliki sebuah pengharapan penantian yang kalau secara digali lebih dalam mungkin berbeda saudaraku. Tetapi kita punya Tuhan, dan Tuhan mengetahui apa yang sedang saudara dan saya nantikan. Saudaraku di dalam Tuhan, kitab Habakuk ini ditulis oleh seorang nabi yang bernama Nabi Habakuk, di mana Nabi Habakuk ini hidup di masa-masa akhir kerajaan Yehuda, saudaraku. Di masa-masa ini tidak ada kenyamanan, tidak ada keadilan. Boleh dibilang pada masa-masa itu adalah sebuah masa-masa penindasan, masa-masa yang tidak nyaman. Seolah-olah Tuhan itu berdiam dan tidak menjawab. Seolah-olah Tuhan itu jauh dan tidak melihat keadaan pada saat itu, saudaraku di dalam Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pada saat itu keadaan
masa itu berada dalam suatu masa-masa yang penuh dengan tekanan dan penindasan. Masa-masa di mana tidak ada keadilan, saudaraku. Dan pada masa itu Nabi Habakuk berseru berdoa kepada Tuhan, namun apa yang dijawab, namun apa yang diterima oleh Nabi Habakuk berbeda daripada apa yang diharapkan oleh Nabi Habakuk, saudaraku. Sekilas saya akan membacakan, yaitu dari kitab Habakuk 1, saudaraku. Di sini dikatakan Habakuk 1 ayat 2, "Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong." Saudaraku di dalam Tuhan, di sini dikatakan Nabi Habakuk berteriak. Berteriak bukan hanya sekedar teriakan yang sebuah teriakan seruan yang keluar dari mulut seorang nabi, tetapi sebuah teriakan yang dikatakan di sini teriakan dari kedalaman hati. Saudara mungkin pergi ke sebuah rumah dan kemudian pintu itu terkunci, kemudian saudara berteriak, "Halo, apakah ada orang di rumah? Selamat sore." Mungkin saudara mengedor-gedor, "Halo," seperti itu. Itu teriakan saudara, dan suara saudara mungkin kencang. Teriakannya sampai didengar tetangga sebelah, dan tetangga sebelah membuka pintu dan mengatakan, "Oh, orangnya sedang tidak ada, Pak." Tapi teriakan di sini yaitu yang bahasa aslinya yaitu safa, yaitu teriakan dari kedalaman hati. Mungkin tidak terdengar dengan suara yang keras seperti yang tadi saya kasih perumpamaan, tapi sebuah teriakan dari kedalaman hati Nabi Habakuk, saudaraku di dalam Tuhan. Aku berteriak, dikatakan dia berteriak, teriakan dari kedalaman hati, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Saudara mungkin pernah berada, atau saya pun pernah seperti itu, saudaraku, berada dalam satu waktu, satu masa di mana saya berseru dari kedalaman hati saya. Saya tidak berteriak sehingga orang-orang tetangga saya melihat atau mendengar teriakan saya, tapi sebuah kedalaman hati saya yang menjerit kepada Tuhan. Nah, demikianlah pada saat itu Nabi Habakuk berseru kepada Tuhan, meminta kehadiran Tuhan. Tetapi Tuhan menjawab di ayat ke-6 dengan mengatakan, "Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka." Jadi pada saat itu Nabi Habakuk meminta keadilan Tuhan, tetapi Tuhan menjawab, Tuhan membangkitkan orang Kasdim. Saudaraku di dalam Tuhan, orang Kasdim ini adalah bangsa Babel, di mana memiliki ciri yaitu penuh kekerasan, tidak mengenal belas kasihan. Nabi Habakuk mengharapkan sebuah pertolongan, kehadiran Tuhan, jawaban dari Tuhan dengan sebuah keadaan yang memulihkan. Tetapi apa yang diterima oleh Nabi Habakuk, bahwa Tuhan memberikan tanda kutip bangsa Babel orang yang jahat, orang yang penuh dengan kekerasan dan tidak mengenal belas kasihan. Mungkin saudara pernah berada dalam suatu masa, saudara mengharapkan sebuah pertolongan, bantuan, tetapi yang saudara dapatkan berbeda. Atau mungkin saudara mengharapkan dari seseorang bantuan, tetapi yang saudara lihat malah sesuatu yang mungkin terlihat bagi saudara tidak baik. Demikianlah yang dialami oleh Nabi Habakuk, saudaraku di dalam Tuhan. Tetapi hari ini tuh, lewat renungan firman Tuhan, saya berdoa untuk setiap kita mendapatkan berkat dan diberkati dengan pembacaan firman Tuhan ini, yaitu menanti dengan iman apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan di dalam penantian kita. Karena saya tahu menanti itu bukan sesuatu hal yang mudah, dan menanti itu adalah sebuah menyiratkan proses menunggu yang dengan jangka waktu yang cukup lama, saudaraku. Poin pertama yang harus kita lakukan, yang saya dapat, yaitu saudaraku, ada di Habakuk 2 ayat 1. Saya akan bacakan kembali. Habakuk 2 ayat 1 dikatakan, "Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya." Sorry saudaraku, saya baca kembali di ayat 1 tadi, ayat 2 yang saya baca. Habakuk 2 ayat 1, "Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara.
Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Saudaraku, di dalam Tuhan dikatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Di sini dikatakan berdiri, yaitu dalam bahasa aslinya saudaraku, yaitu amat. Amat ini ya berdiri teguh, tidak mundur. Katakan sama-sama saudara di tempat saudara masing-masing, saya harus berdiri teguh, tidak mundur. Habakuk tidak lari, tidak meninggalkan Tuhan. Habakuk tidak kecewa, sekalipun teriakan Habakuk, keteriakan dari kedalaman hatinya tidak dijawab Tuhan dalam arti dengan jawaban yang menurut pikiran Nabi Habakuk adalah baik. Ya mungkin pada saat itu walaupun tidak tertulis, mungkin Nabi Habakuk saudaraku, ada perasaan kecewa. Kenapa bangsa Babel yang dikirim Tuhan? Kenapa orang Kasdim, orang yang penuh dengan kekerasan, yang tidak ada memiliki belas kasih? Mungkin saudara seperti itu, pernah berpikir, pernah berada dalam suatu sisi, suatu posisi, suatu keadaan. Tapi dengar baik, Tuhan mengatakan bagi setiap kita, jangan lari, jangan tinggalkan Tuhan. Saudara dan saya tetaplah bertahan dalam penantian. Dengan cara apa? Tetap hidupkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku, berdiri tegap. Saudara harus berdiri teguh, saya harus berdiri teguh, tidak mundur. Sekalipun saudara dan saya mungkin belum menerima jawaban, percaya bahwa waktu Tuhan itu tepat pada waktunya menolong saudara dan saya menjawab apa yang menjadi pergumulan, harapan, doa-doa saudara dan saya selama ini. Katakan amin. Poin pertama yaitu tetaplah hidup dalam firman-Nya, tetap taat dan lakukanlah yang benar. Menanti menyiratkan sebuah proses dengan jangka waktu yang cukup lama. Saudara dan saya diminta dalam masa-masa penantian itu tetap berdiri teguh, tidak mundur. Saudara mungkin berkata, ngapainlah saya melayani Tuhan, ngapain saya hidup benar, ngapain saya sungguh-sungguh dalam Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang saat ini berpikir seperti itu. Tuhan mengasihi saudara dan Tuhan berkata bagi saudara dan saya, jangan mundur, tetap lakukan dan kerjakan keselamatanmu, tetap hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Sekalipun mungkin bagi orang itu, saudara mungkin dilecehkan, saudara mungkin tidak dianggap, saudara mungkin dianggap, itu mungkin hanya sementara. Coba lihat, dia akan kembali kepada kebiasaan lama. Saudara harus punya keyakinan bahwa apa yang saudara lakukan saat ini, saudara memilih untuk hidup benar, saudara memilih untuk taat pada firman Tuhan, saudara tidak akan sia-sia. Saya tidak akan sia-sia. Apa yang dikatakan dalam Filipi 2 ayat 12-13 saudaraku? Filipi 2 ayat 12-13. Filipi 2 Filipi 2 ayat 12-13 saudaraku mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu di dalam takut dan gentar kepada Tuhan. Amin saudaraku. Filipi 2 ayat 12-13 mengatakan bagi setiap kita, yaitu untuk mengerjakan keselamatan kita di dalam takut dan gentar kepada Tuhan. Amin saudaraku. Supaya apa? Supaya hidup saya dan saudara menjadi kesaksian, menjadi berkat, menjadi surat yang terbuka. Jadi poin pertama dalam menanti dengan iman, saudara dan saya harus tetap berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya harus tetap percaya, tidak goyah, tidak mundur. Saudara melakukan perbuatan baik, saudara menabur dengan kasih, saudara melakukan seperti apa yang firman Tuhan katakan, sekalipun mungkin saudara sepertinya merasa sepertinya sia-sia atau sepertinya belum ada balasan dari Tuhan, tapi tetaplah percaya bahwa apa yang saudara lakukan dan kerjakan tidak akan sia-sia. Katakan amin saudaraku. Poin yang pertama yaitu berdiri teguh, tidak mundur. Dan poin yang kedua itu di ayat 3 saudaraku, Habakuk 2 ayat 3. Apa yang dikatakan? Habakuk 2 ayat 3 saudaraku. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan
tidak bertangguh. Katakan amin, saudaraku. Di sini dikatakan dalam ayat 3 ini, firman Tuhan mengingatkan kita, nantikanlah firman-Nya. Katakan amin. Tadi poin pertama, berdiri teguh. Jangan goyang, jangan mundur. Kerjakan keselamatan setiap kita dengan takut dan gentar akan Tuhan. Poin yang kedua dikatakan kembali, nantikanlah, berdiri teguh dengan tetap berdiri di atas firman Tuhan. Tetap nantikanlah janji firman Tuhan itu. Saudaraku, di dalam Tuhan, di dalam penantian itu membuat kita sesungguhnya bertekun. Katakan sama-sama, bertekun. Roma 15, saudaraku. Roma 5 ayat 3-4. Mari kita buka Roma 5 ayat 3-4, saudaraku. Apa yang dikatakan dalam Roma 5 ayat 3-4? Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Katakan amin, saudaraku. Tuhan mau setiap kita untuk tetap tekun. Apa yang menjadi saudara mungkin merasa saat ini, saudara merasa menderita, saudara merasa sengsara, saudara merasa tidak ada yang memperhatikan, saudara merasa sampai kapan pergumulan ini. Tapi Tuhan mengatakan bagi setiap kita, tetaplah nantikan, berdirilah teguh di atas firman Tuhan. Karena apa, saudaraku? Karena apa yang saudara alami saat ini, dalam saudara menanti dengan tekun, tidak mundur, berdiri teguh, akan menghasilkan, akan menimbulkan yang namanya ketekunan, saudaraku. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Saat saudara bertekun, saudara akan menjadi tahan uji di dalam Tuhan. Dan tahan uji itu akan menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan saudara dan saya tidak akan pernah mengecewakan. Tidak akan pernah saudara dan saya dikecewakan. Katakan amin. Sehingga di dalam masa-masa penantian itu, saudara dibentuk, saya dan saudara menjadi orang yang bertekun di dalam Tuhan. Dan menjadi orang pribadi yang bergantung penuh kepada Tuhan. Katakan amin. Bergantung penuh kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Katakan amin. Katakan, Tuhan, aku mau percaya penuh segenap hatiku kepadamu, Tuhan. Aku mau percaya penuh segenap hatiku, percaya sepenuhnya kepadamu, Tuhan. Amin, saudaraku. Sehingga di dalam masa penantian saudara menjadi orang yang bertekun. Saya menjadi orang yang bertekun. Dan di dalam ketekunan itu kita menjadi pribadi yang bergantung penuh kepada Tuhan. Mungkin di hari-hari lalu kita pernah berharap kepada manusia. Mungkin tanpa kita sadari, saudaraku. Tetapi karena Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya, Dia mau apapun yang kita rasakan, apapun yang kita rindukan, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan, apapun itu, saudaraku, mari kita bergantung penuh kepada Tuhan. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bagaimana kita menyerahkan hati kita. Kalau mungkin pandangan kita terarah kepada hal-hal dunia, atau terarah kepada sesuatu yang ditawarkan oleh dunia, mari kita kembali menolehkan dan memusatkan pandangan hati pikiran kita tertuju penuh kembali kepada Tuhan. Katakan amin. Saudaraku, di dalam Tuhan, di dalam ketekunan itu, di dalam saudara bergantung penuh kepada Tuhan, ada sebuah proses di mana saudara dan saya dimurnikan. Pemurnian itu mungkin tidak enak, saudaraku. Mungkin rasanya tidak nyaman, panas, gerah. Tapi percayalah saudara, selama saudara di dalam Tuhan, Tuhan mengatakan, pikul aku yang kupasang dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pada saat saudara tetap berada dalam firman Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada saudara dan saya. Ada pemurnian dan saudara dan saya akan keluar bagaikan emas, saudara. Saudaraku, di dalam Tuhan, berlian mau taruh dimanapun, dia tetap akan berlian, saudaraku. Emas mau taruh dimanapun, dijajarkan dengan perhiasan lain, tetap akan berkilau. Saudara dalam Tuhan, saya dan saudara di dalam Tuhan,
Kalau saudara berhasil dalam pemurnian ini, saudara menjadi pribadi-pribadi yang memancarkan terang kasih Tuhan. Katakan amin saudaraku. Di dalam pemurnian itu saudara dibersihkan. Setiap anak-anak Tuhan dibersihkan, diluruskan. Apa yang mungkin selama ini motivasi kita mungkin Tuhan lihat kurang, saudaraku. Dan Tuhan mau saudara dan saya menjadi pribadi yang mantap, yang dewasa, yang matang. Oleh karena itu, anak Tuhan yang dimurnikan, yang diproses, dibersihkan, diluruskan, saudaraku. Seperti perumpamaan dalam apa yang Yesus katakan, bahwa dia adalah pokok anggur yang benar. Saudara dan saya adalah ranting dari pokok anggur yang benar. Dan ranting itu jika tidak menghasilkan buah, dia dibersihkan, saudaraku. Oleh karena itu, saudara pada saat dibersihkan mungkin tidak enak, tapi pada saat saudara tetap tinggal, tetap melekat pada pokok anggur itu, maka saudara dan saya, tanpa saudara dan saya sadari, akan melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup saudara dan saya, dan akan menghasilkan buah-buah yang dapat dinikmati orang lain, dan saudara bersama keluarga, saudara dan saya dapat menikmati apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin saudaraku. Sehingga dihasilkan iman yang benar, yaitu iman yang sejati, bukan karena semua doa kita dijawab, tetapi di mana kita tetap percaya, sekalipun doa kita saat ini belum terjawab, pasti ada waktu Tuhan, ada kairos Tuhan. Tuhan akan menjawab doa kita. Bahkan jadi firman Tuhan berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang dapat saudara dan saya pikirkan, dan doakan menurut kuasa yang bekerja dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Dan poin yang ketiga yang terakhir saudaraku, apa yang harus kita kerjakan? Kalau poin pertama tadi, menanti dengan iman, saudara dan saya harus berdiri teguh, tidak boleh mundur, kerjakan keselamatan dalam takut dan gentar kepada Tuhan. Dan poin yang kedua, menanti terus, menanti apa yang firman Tuhan katakan. Saudara harus baca firman. Kalau saudara tidak baca firman, saudara tidak tahu apa yang saudara nantikan, karena saudara tidak tahu apa yang firman Tuhan katakan. Tapi kalau saudara terima rema, saya terima rema, saya tahu apa yang saya nantikan, saya tahu apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saya. Jadi saudara dan saya harus baca firman, harus terima rema dari firman Tuhan. Dan poin yang ketiga di sini dikatakan menanti dengan iman. Apa yang harus kita lakukan saudaraku? Di ayat 4 dikatakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saya garis bawahi, yaitu orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Katakan amin. Di sini dikatakan orang benar akan hidup oleh imannya. Iman di sini yaitu emunah, saudaraku, yaitu kesetiaan, keteguhan, kepercayaan yang konsisten. Jadi orang benar itu akan hidup oleh kesetiaannya kepada Kristus. Orang benar itu akan hidup oleh keteguhannya, oleh kepercayaan yang konsisten kepada firman Tuhan, kepada janji firman Tuhan. Jangan goyah, saudaraku di dalam Tuhan. Jadi orang benar akan hidup oleh kesetiaannya kepada Kristus. Orang benar akan hidup oleh kepercayaan yang konsisten kepada Tuhan, keteguhan hatinya kepada Tuhan. Maka pada saat saudara dan saya tetap teguh, tetap setia kepada Kristus, kepada firman kebenarannya, kepada Yesus, Tuhan, Sang Juru Selamat, firman yang hidup, maka saudara dan saya akan menerima apa yang menjadi doa saudara dan saya. Katakan amin saudaraku di dalam Tuhan. Dibutuhkan kesetiaan yang terus bertahan di tengah hal yang tidak pasti, saudaraku. Roma 1 ayat 17 berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Katakan amin saudaraku. Jangan hidup dari apa yang kita lihat. Saat pekerjaan, saat kehidupan mungkin terasa berat, saat ekonomi sulit, saat doa belum dijawab, atau mungkin saat keadaan masih belum berubah, Tuhan mengingatkan setiap kita hari ini, saudaraku, jangan goyah. Orang benar akan hidup oleh kesetiaannya kepada Kristus. Orang benar akan hidup oleh kepercayaan yang konsisten kepada firman Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin saudaraku. Katakan amin sekali lagi, katakan amin. Dan di ayat 18 Habakuk 3, ini menjadi doa harapan kita.
pengharapan kita, kepercayaan kita yang konsisten kepada Kristus menjadi bagian hidup kita. Di ayat 18 berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudaraku dan dalam Tuhan, percayakah saudara bahwa saudara akan dibuat Tuhan bersorak-sorai atas kemenangan, atas jawaban, atas pemulihan, atas berkat yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Namun, dalam menanti dengan iman, Tuhan mengingatkan kita pertama tadi, yaitu saudaraku, tetap berdiri teguh. Jangan mundur, berdiri teguh di atas firman Tuhan. Di dalam masa penantian, relakan saudara, di mana saudara memang dibentuk, diproses, dimurnikan, pembentukan karakter menjadi pribadi yang dewasa, dibersihkan, dan di dalamnya saudara dan saya harus bertekun terus di dalam Tuhan dan bergantung penuh kepada Tuhan. Dan di poin yang ketiga, saudara sekali lagi diingatkan bahwa orang benar akan hidup oleh kesetiaannya kepada janji, kepada firman Allah yang hidup, Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, renungan firman Tuhan ini telah selesai hamba sampaikan. Tapi hamba percaya bahwa janji firman-Mu, bahwa firman-Mu akan terus bekerja. Kebenaran-Mu akan memberikan pengertian bagi setiap kami, memberikan kami pewahyuan dan kehidupan daripada Tuhan. Bahwa penantian kami di dalam Engkau Tuhan, apapun yang sedang kami nantikan saat ini, apapun yang sedang anak-anak-Mu nantikan pada saat ini, Bapa, hamba berdoa biar setiap penantian kami akan menghasilkan buah-buah yang manis dan segar, jawaban doa yang daripada Tuhan yang membuat kami beria-ria Tuhan, bersorak-sorak oleh karena Tuhan telah berkenan memberikan jawaban yang terbaik bagi setiap pribadi kami lepas pribadi. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap umat-Mu Tuhan yang mendengarkan renungan firman Tuhan pada kesempatan ini, berkati Tuhan. Biar setiap iman percaya kami, biar setiap kami berdiri teguh, tidak mundur atas apa yang firman Tuhan katakan. Berdiri teguh, tidak mundur untuk tetap mengerjakan keselamatan kami di dalam takut dan gentar akan Tuhan. Tetap teguh dan berdiri untuk melakukan firman-Mu, menabur kebenaran itu, melakukannya dengan mata yang tertuju sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam masa-masa penantian kami tahu mungkin tidak mudah. Hamba berdoa sekali lagi biar setiap kami Bapa, umat-Mu dalam nama Yesus dikuatkan dan diberkati Tuhan. Karena kami tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan kami kepada Engkau Kristus Yesus Tuhan tidak akan pernah kami dikecewakan. Tuhan berkati setiap umat Tuhan, berkati kami yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini Bapa. Karena kami tahu Tuhan sedang mempersiapkan kami menjadi pribadi yang dewasa, matang, berkarakter Kristus, menjadi mempelai-mempelai Tuhan. Dalam nama hidup kami bukan hanya sekedar diberkati Tuhan, tapi hidup kami menjadi berkat dan berdampak. Berkati umat-Mu Tuhan, apapun yang menjadi doa-doa pengharapan umat-Mu, Tuhan dengarkanlah dan kabulkanlah dan berkatilah Tuhan. Dan poin yang ketiga Tuhan yang kami dapat pada hari ini, untuk kami tetap setia. Sekali lagi, jadikan setiap kami umat Tuhan yang mendengarkan renungan firman ini menjadi orang-orang yang setia kepada Engkau Yesus, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia, menjadi hamba-hamba Kristus yang setia di dalam nama Yesus, untuk terus menyuarakan kebenaran-Mu, untuk terus Bapa menghidupi firman Tuhan dalam nama Yesus. Karena kami tahu hari ini Kau berbicara bahwa orang benar akan hidup oleh kesetiaannya kepada Kristus. Orang benar akan hidup oleh kepercayaan yang konsisten kepada Engkau Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, hamba mengucap syukur dalam nama Yesus, dan hamba berdoa bagi setiap yang mungkin berdoa untuk kesehatan. Taruh tangan-Mu di bagian tubuh yang Engkau rasakan mungkin membutuhkan jamahan Tuhan untuk kesembuhan, untuk kesehatan. Katakan dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, aku terima kesembuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menjamah setiap pribadi yang meletakkan tangan dan percaya penuh kepada Tuhan, dari ujung rambut-Mu sampai ujung kaki-Mu. Tuhan melawat Engkau, menyembuhkan setiap bagian tubuh yang lemah dan menyegarkan tulang-tulang-Mu, menyembuhkan setiap bagian tubuh yang sakit dan membangkitkan Engkau
untuk hidupmu menjadi kekuatan dan kesaksian bahwa Tuhan itulah penyembuhmu. Aku berdoa Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan in the name of Jesus Christ, di dalam nama Yesus, sehingga kami tahu Tuhan, kami sehat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak, hamba berdoa bagi setiap pribadi yang berdoa mungkin untuk usaha bisnisnya. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang berdoa untuk bisnisnya, untuk usahanya. Bapak, berkati Tuhan dalam nama Yesus. Biar tangan-Mu Tuhan yang memberkati, sehingga apapun yang dikerjakan dan diusahakan, diupayakan oleh anak-anak Tuhan yang saat ini mendengarkan firman-Mu, Tuhanlah yang membuat berhasil, Tuhanlah yang membuat beruntung, sehingga dalam nama Yesus setiap pekerjaan itu menghasilkan buah dan menjadi berkat. Dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk setiap pemulihan keluarga, rumah tangga per rumah tangga Tuhan. Biar para suami menjadi suami-suami yang takut Tuhan, suami-suami yang cinta Tuhan, suami-suami yang mengasihi istrinya dalam nama Yesus, yang menjadi kepala keluarga bagi istri dan anak-anaknya Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau menjagai para suami, Engkau menjagai para setiap istri, sehingga setiap istri menjadi tiang-tiang doa yang menjadi kekuatan berkat bagi para suaminya. Dan setiap anak-anak muda Tuhan dalam sebuah keluarga Tuhan memberkati, sehingga setiap anak-anak kami dalam nama Yesus yang saat ini Bapa mendengarkan firman-Mu, Engkau menyertai dan melindungi setiap anak-anak kami Tuhan, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka melangkah. Tuhan memberkati dengan masa depan indah yang cerah dan penuh pengharapan. Dan Tuhan yang memberkati setiap anak-anak kami menjadi orang-orang yang berhasil dalam nama Tuhan Yesus, melebihi daripada teman-teman seangkatan sekutu mereka, menjadi saksi Kristus bagaikan anak panah yang melesati tangan Tuhan. Berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Sekali lagi, biarlah pengurapan-Mu yang baru, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, kekuatan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Roh Kudus-Mu yang ada dalam hidup kami memampukan kami menjadi pribadi seperti yang Tuhan kehendaki, pribadi yang berkemenangan. Dalam nama Yesus, terima berkat Tuhan, dan angkat tangan dan hatimu kepada Kristus Yesus. Tuhan, hamba berdoa, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus dalam nama Yesus, yang memberkati saudara dan saya, yang membawa saudara dan saya semakin naik menjadi kepala bukan ekor, tidak turun tapi akan terus semakin naik dalam nama Yesus, menjadi mempelai Kristus yang berkarakter Kristus, setia sampai akhir. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiran saudara dan saya sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.